Saudaraku yang dikasihi Kristus, salam kasih dan salam sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita memulai persekutuan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487, bait yang pertama, tekun di dalam doa. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, sungguh luar biasa pernyataan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ini. Sebab ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya ini dan mengirimkannya kepada jemaat di Roma, justru orang-orang Kristen di Roma sedang di dalam penderitaan penganiayaan, yakni menghadapi penyiksaan, baik dari orang Yahudi, dari masyarakat setempat, dan juga dari pihak pemerintah. Kaisar Romawi yang paling terkenal kekejamannya terhadap orang Kristen adalah Kaisar Nero. Dia membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang membakarnya. 2,5 abad atau 250 tahun orang Kristen disiksa dan menderita. Namun justru Rasul Paulus menyuruh orang Kristen yang di Roma agar takluk dan tunduk kepada pemerintah. Alasan Paulus untuk tunduk kepada pemerintah adalah: 1. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. 2. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi Kristus, jika orang Kristen pada zaman Rasul Paulus yang sedang dalam penderitaan dan penyiksaan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Romawi, namun sang Rasul menyerukan agar tunduk, takluk, atau patuh kepada pemerintah. Demikian juga bagi kita saat ini. Sebagai orang Kristen,
kita mempunyai dua keluarga negaraan, yaitu warga kerajaan sorga dan warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus takluk kepada pemerintah, sebab pemerintah berasal dari Allah. Ada ungkapan bahasa Latin mengatakan, Vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Allah. Jadi ketika rakyat memilih pemimpin di negaranya, di situ jugalah Allah mengangkat dan menetapkan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, kita harus tunduk kepada pemerintah. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen terhadap pemerintah sebagai warga negara yang baik. Pertama, mendoakannya. Pemerintah harus kita doakan agar mampu mengayomi rakyatnya, bahkan membawa rakyatnya ke arah kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran. Kedua, membayar pajak. Orang Kristen yang baik dan mulia adalah orang yang patuh untuk membayar pajaknya. Tetapi kita membayar pajak bukan karena takut dihukum oleh pihak pemerintah, tetapi karena kita takut akan Allah dan karena perintah firman-Nya sehingga kita melakukannya. Ketiga, tetapi kita harus ingat juga bahwa lebih mendengar dan patuh kepada suara Allah daripada suara manusia. Jadilah kita orang Kristen sebagai warga negara yang baik, yang patuh dan taat kepada peraturan pemerintah, undang-undang, dan hukum. Selamat menjadi warga negara yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami atas sapaan sabda-Mu yang mengingatkan kami agar menjadi warga negara yang baik dan patuh serta taat kepada hukum, peraturan, dan undang-undang. Jadikan kami menjadi warga negara yang baik, yang mau takluk dan patuh kepada pemerintah kami yang telah Engkau pilih dan Engkau tetapkan, ya Tuhan. Berkati negara kami ini, Tuhan, agar pemerintah kami membawa kami rakyatnya menuju kepada keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, jauhkan dari segala mara bahaya dan bencana, berikan kepada kami kesehatan, jauhkan segala sakit penyakit. Bagi saudara kami yang berduka, beri Tuhan penghiburan yang sejati. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.